Oke, mohon maaf atas gangguannya, karena ini juga kali pertama Ibu di kegiatan ini ya. Oke, semuanya kita akan coba. Hari ini pertemuannya adalah mengenai menentukan konsep dalam EduGame. Bentar. Punten, PowerPoint saya muncul nggak di desktop? Halo? Ibu sharing PowerPoint, apakah muncul di layar? Bisa dikonfirmasi lewat chat ya? Sebentar ya. Oke, sudah muncul. Sebentar ya. Apa nggak muncul ya? Kalau Ibu share filenya di Telegram bisa? Oke, saya kirim filenya di Telegram saja ya. Nanti teman-teman bisa sambil saya menerangkan, teman-teman membaca file yang saya share di Telegram. Oke, saya share dulu PowerPoint-nya. Ya, sudah ada belum teman-teman di Telegram? Saya sudah kirim di Telegram. Oke, sambil diterangkan ya. Yang ada di Telegram PowerPoint-nya. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana menentukan
konsep dalam buat edugame-nya. Semua sudah menerima file PowerPoint-nya, bisa tolong dibuka. Sudah ada. Oke, kita coba yang slide pertama dulu ya. Jadi kita akan belajar bagaimana menentukan konsep dalam membuat edugame. Nah ini, teman-teman semua, kita harus memahami bahwa belajar itu adalah salah satu usaha yang dilakukan seseorang untuk apa? Untuk ada perubahan tingkah laku ya, baik itu secara sadar atau tidak, hasil interaksi dengan lingkungan. Berdasarkan hal ini, maka ada usaha atau ada sebuah proses yang perlu dilakukan untuk mencapai perubahan tingkah laku tersebut. Tingkah laku ini kita sebut sebagai sebuah proses belajar, sementara perubahan tingkah laku itu adalah hasil belajar. Kalau teman-teman lihat itu di yang slide kedua, itu adalah elemen-elemen pembelajaran efektif. Di mana di sana dijelaskan bahwa pembelajaran efektif itu harus mengandung 3 unsur. Harus ada pembelajaran motivasi belajarnya, harus ada pembelajaran kreatif dan pembelajaran bermakna. Jadi kalau pembelajaran yang kreatif itu adalah yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Sementara kita juga perlu motivasi belajar, di mana motivasi belajar ini perlu stimulus dari luar, sehingga siswa dapat mengambil keputusan dia mau belajar atau tidak. Pembelajaran bermakna itu artinya siswa menemukan relevansi dalam proses pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan lingkungan dan kehidupan dia di kehidupan nyatanya. Kita coba ke slide yang ketiga. Di slide ketiga, kita bisa sama-sama lihat bahwa multimedia mempunyai efek yang sangat besar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, baik itu motivasi secara ekstrinsik maupun secara intrinsik nantinya. Animasi dan game, animasi atau game itu merupakan salah satu visual input juga. Kalau dilihat di gambar itu, di mana dia dapat menarik perhatian siswa dalam proses pembelajarannya. Nantinya, setiap animasi dan game itu difokuskan untuk belajar, yang kita harapkan akan dapat memberikan umpan balik kepada kita yang dapat mendukung efektivitas pembelajaran. Nah ini teman-teman, kita bisa lihat bahwa game sendiri itu punya karakteristik yang harus kita pegang, jadikan acuan nanti ketika teman-teman, adik-adik, anak-anak semua membuat game, pastikan 6 unsur ini ada di dalam game yang kalian buat. Yang pertama harus ada aturan, jelas. Aturan mainnya seperti apa game yang kalian buat. Kemudian mempunyai tujuan dan sasaran. Kemudian ada hasilnya, ada feedback yang nanti bisa dilihat langsung oleh user nantinya. Kalau tidak ada feedback berarti itu nggak jadi game. Kita mungkin pernah nonton game dan main game ya. Main game pasti ketika kalian melakukan sesuatu ada feedback dari atraksi atau aksi yang kalian lakukan. Entah itu berupa reward ataupun berupa punishment nantinya. Karakteristik yang keempat dari sebuah game itu harus ada konfliknya. Konflik di sini berupa kompetisi ya. Jadi nanti ada tantangan atau ada perlawanan yang bisa dilakukan oleh user terhadap game yang kita buat. Yang kelima ada unsur interaksi, jadi tidak satu arah. Kalau satu arah nanti kayak nonton film atau nonton video aja ya. Itu satu arah, interaksi tidak ada. Jadi ada aksi, ada reaksi. User melakukan apa, kemudian nanti feedbacknya apa juga dari game yang kita buat. Yang keenam itu adalah harus ada alur ceritanya. Itu jelas alur cerita dari game yang kita buat, itu nanti mau dibuat seperti apa. Oke, selanjutnya, mengapa yang kita buat di sini adalah edugame. Jadi kalau game-game yang banyak di lapangan sekarang itu hanya sebatas permainan saja, tetapi jarang sekali yang ada unsur edukasinya, ada unsur pendidikannya. Nah di sini kenapa kita
memilih sebagai educational game karena edu game ini mampu melibatkan pelajar. Oh, sudah bisa sekarang? Sudah bisa ya, teman-teman? Bisa dicek? Sudah muncul ya? Oke. Ya. Selanjutnya, kenapa kita pilihnya edu game, teman-teman? Karena edu game ini adalah selain adanya game, permainan yang memang diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak atau siswa, diharapkan setelah bermain game ini ada pembelajaran yang bisa diambil dari user setelah mereka memainkan game kita. Seperti itu. Nah ini, edu game-nya harus seperti apa? Berdasarkan teori dari ARCS yang dikeluarkan oleh Keller, bahwa edu game yang baik itu harus memunculkan 4 unsur ini. Yang pertama adalah attention atau perhatian. Itu apa maksudnya? Maksudnya adalah kita bisa menuntut apa ya? Kita merangsang anak untuk lebih ingin tahu, malah lebih maju tentang media atau game yang kita buat. Jadi dia tidak begitu ngelihat tampilan pertama, oh ini mah nggak seru, udah aja. Enggak. Jadi dari awal, tampilan awal, pastikan penggunaan warna, animasi, suara, nantinya juga animasi bisa objek bergerak ataupun juga nanti ada suara. Nanti ini sebagai stimulus eksternal awal untuk meningkatkan perhatian dari user. Ini yang harus diperhatikan ya. Kemudian yang kedua, edu game yang baik itu yang seperti apa? Nanti bisa menunjukkan relevans. Artinya ada hubungan antara materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Begini nak, yang kita maksud relevans di sini tidak harus nanti game yang kalian buat itu oke, karena kita mau belajar misalkan tentang trigonometri, maka dari awal sampai akhirnya jadi full text. Belajar trigonometri, rumus-rumus nanti muncul, tidak. Tapi bagaimana caranya rumus trigonometri itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Jadi nanti user tanpa sadar dia sebetulnya telah belajar sesuatu dari game yang kita buat. Jadi berbeda dengan modul ya. Kalau modul atau PowerPoint kan nanti muncul full text kayak gitu. Nah, karena kita ingin membuat game, bagaimana caranya kita membuat mengemas materi pelajaran menjadi sesuatu yang menarik, tapi tetap berhubungan dengan pembelajaran. Yang ketiga, edu game yang baik itu adalah yang mampu menumbuhkan percaya diri dari user. Nah, kemampuan percaya diri ini itu tergantung dari pengaturan challenge yang dibuat oleh kalian sebagai game desainernya nantinya ya. Kemudian yang keempat itu harus ada kepuasan atau satisfaction dari user. Jadi ini salah satu caranya adalah dengan pemberian penguatan ya atau reinforcement, bisa nanti berupa pujian. Misalkan dia telah melalui sebuah tantangan, feedbacknya apa? Apakah misal penambahan skor atau poin ya nantinya, atau kalau misal gamenya strategi bisa jadi nambah nyawa atau nambah alat untuk bisa masuk ke level berikutnya nantinya. Oke, jadi kami harapkan edu game yang akan kalian susun nantinya ini memperhatikan 4 unsur ini. Nah ini teman-teman, ini adalah kondisi, kalau secara psikologi kita sebut sebagai kondisi flow. Yang searah dengan sumbu X, ini adalah keahlian atau kemampuan dari user. Yang sumbu Y itu adalah tantangannya, masalah yang kalian berikan. Menurut ahli teori psikolog dari Chicago, Mihaly, itu bahwa ada kalanya ketika bermain game, itu user itu justru merasa gelisah dan tertekan. Jadi dia menemukan masalah yang lebih besar daripada kemampuan dia. Maka itu ada di grafik anxiety yang di atas ya. Yang di bawah itu yang seperti apa? Saat keahlian dia itu lebih besar dari masalah yang diberikan. Pastikan ketika kita membuat game dari awal, kalian tentukan ini akan dibuat untuk siapa.
jenjang usia berapa, materinya apa. Ketika materinya sesuai, maka diharapkan akan terjadi kondisi flow. Flow itu adalah kondisi mengalir di mana terjadi zona seimbang antara masalah yang ada, tantangan yang ada dengan kemampuan yang dimiliki oleh user. Biasanya ketika anak-anak ini berdasar penelitian ya, ketika user sudah berada dalam kondisi flow, maka dia akan secara tidak sadar untuk tetap ada di dalam game yang dibuat. Nah, ini adalah tantangan buat kalian menyesuaikan masalah-masalah yang ada nanti, tantangan yang ada di game yang kalian buat dengan user yang ingin kalian targetkan. Oke, selanjutnya. Nah, ini bagaimana agar terjadi kondisi flow tadi, di mana user merasa nyaman bahwa dia tidak terlalu bermasalah dengan level-level atau tantangan yang ada sesuai dengan kemampuan. Nah, ini yang harap diperhatikan. Yang pertama itu adalah dari sisi speed, kecepatan. Jadi pastikan kecepatan yang kalian atur dalam setiap sesi itu tidak terlalu lama juga tidak terlalu cepat. Pastikan seorang game designer itu harus memahami berada dalam posisi user. Kalau kalian ada di posisi user, kecepatan segini cepat atau lambat. Itu sesuaikan ya. Kemudian yang kedua, situasi flow itu adalah ketika game yang kalian buat mampu memberikan feedback yang baik. Feedback itu tidak harus berupa reward ataupun punishment ya, tapi juga bisa misalkan begini, ketika dia mengklik button, itu segera begitu diklik navigasinya menuju ke mana, sistem yang mana dalam game itu dia cepat dan jelas. Jadi tidak bertele-tele, kamu terlalu banyak button dari sini, button A, nanti ke button B ke button C ke D, baru play. Itu terlalu lama untuk seorang user. Jadi pastikan navigasi yang kalian buat, nah di tahap ketiga adalah clear navigasi. Jadi user interface yang kalian buat itu user interface friendly ya, mudah dan bisa difahami langsung oleh user. Pastikan ketika user game kalian itu bermain, kalian tidak ada di samping mereka untuk menjelaskan fungsi dari button-button yang kalian buat. Maka pastikan seluruh user interface yang kalian buat itu adalah bisa langsung difahami oleh user tanpa perlu bertanya kepada siapapun. Oke, selanjutnya adalah match challenge to skill. Nah, ini tadi ya, terjadi kondisi flow karena ada sesuai antara tantangan dengan keterampilan dari yang dimiliki oleh usernya. Selanjutnya, agar terjadi kondisi flow itu harus simplicity. Layout dan fitur minimal. Jangan terlalu banyak button dalam tampilan game kalian yang bikin akhirnya user bingung. Ini mau kliknya yang mana. Ya, jadi nanti kita coba bagaimana caranya agar layout yang kalian buat itu dalam setiap stage-nya itu aman untuk user. Selanjutnya, ini pastikan konten dari situs ini diisi dengan hal-hal yang berguna bagi user. Kalau user tidak merasa perlu, maka dia tidak akan menggunakan game kalian. Jadi pastikan kalian ada di posisi user apa yang dibutuhkan oleh user saat ini. Oke, ini adalah langkah untuk membuat konsep edugame. Ini langkah dasarnya ya, yang harus dibuat. Yang pertama itu adalah menentukan dulu. Kalian tentukan dulu ide dan konsep gamenya mau apa. Dalam satu tim kalian bisa terdiri dari 3 atau 5 orang kan ya. Nah, pastikan masing-masing coba cari referensi dari game-game yang ada secara umum nantinya. Kemudian setelah kalian mendapatkan berbagai referensi, coba komunikasikan yang nanti kemudian kalian lakukan di langkah kedua. Mencoba menyempurnakan ide dan konsep gamenya ini dengan cara optimalisasi kerja anggota teamwork. Hati-hati, kalian teamwork ya. Artinya ada yang menjadi game designer, ada yang menjadi game programmer, dan ada yang menjadi game artist. Nanti kita coba jelaskan masing-masing tupoksinya ya. Kerjanya seperti apa. Pastikan dalam penyempurnaan ide dan konsep game ini, kalian sepakati bersama.
kemungkinan apakah ide dan konsep game kalian di awal ini dapat direalisasikan atau tidak. Masalah sulit kita bareng-bareng belajar, tetapi masalah realisasinya tidak bisa, beda artinya memang itu belum pernah ada juga ketika kalian mencari taruh. Oke, berarti kita coba cari konsep yang lainnya. Nah ini teman-teman yang jangan kalian lupa adalah membuat dokumen game design. Dokumen game design ini berisikan seluruh informasi mengenai game yang akan dibuat. Seluruh informasi. Nanti di akhir akan saya jelaskan bagaimana dokumen game design, termasuk nanti akan saya share template dari dokumen game design yang akan dibuat. Nah ini teman-teman, berapapun anggota kalian, mau 3, minimal 3 kan ya? Minimal 3 orang dalam tim, ini harus ada di dalam tim. Yang pertama kita sebut sebagai game designer, ini manajernya ya. Manajernya dalam tim, dia yang menentukan konsep edu game tim. Setelah tadi kerjasama, kelompok masing-masing mencari referensi, tentukan konsep edu game timnya ini oleh game designer. Kemudian tentukan juga model gamenya, dari edu gamenya mau seperti apa. Nanti kita bahas. Kemudian rule gamenya, aturan dari gamenya mau seperti apa. Itu harus jelas, kesepakatannya seperti apa, dan harus diputuskan nanti oleh game desainernya. Kemudian tugas game designer ini adalah karena sebagai manajer, dia harus mampu mengarahkan game programmer dan game artis sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Jangan sampai ide awal game mau dibuat seperti apa, nanti nggak nyambung antara programmer sama game artis. Jadi pastikan kolaborasi, kerjasama, teamworknya ini harus jalan ya. Yang kedua adalah game programmer, ini harus mampu menentukan logik dari gamenya, apa ya? AI-nya, artificial intelligence dari gamenya itu juga pastikan untuk difikirkan dengan baik karena seorang programmer nanti harus mampu menurunkan alurnya ya atau algoritma dari pemrogramannya. Kemudian pastikan game programmer ini mampu mengefektifkan kode program yang dibuat. Nanti kita akan belajar Unity. Nanti ada game-game yang program coding ya, mungkin nanti yang lebih panjang atau ada nggak yang bisa lebih singkat. Pastikan kode program yang dibuat itu sangat efektif. Nah, yang tidak kalah penting dalam teamwork ini adalah game artist. Karena dialah yang harus mendesain semua aset game. Dari mulai button ya, button, layout awal, semua user interface ini ada di game artist. Tanggung jawabnya. Nah, ini akhirnya adalah yang akan kita buat teman-teman. Ini adalah dokumen game design. Jadi ketika kita membuat game, pastikan ini disiapkan dari awal. Yang pertama adalah product specification. Nah, ini menjelaskan tentang judul game yang akan dibuat. Dari kasannya terkait judul gamenya. Jadi harus ada judulnya ya, nama gamenya yang nanti akan salah satunya judul maksud Ibu. Jadi dari mulai judul, coba cari nama game yang menarik, unik, mudah diingat oleh orang lain. Kemudian spesifik gamenya juga nanti maunya seperti apa. Yang kedua adalah game overview. Nah, game overview ini nanti harus ada 5 hal yang diingat ya untuk game overview. Yang pertama adalah platform gamenya, outputnya, produknya mau apa platformnya. Mau mobile, mau PC, atau mau apa. Ini tentukan platform gamenya. Kemudian genre gamenya. Mau action, mau RPG, simulasi, strategi, atau mau apa. Silahkan. Kemudian target audiensnya, nah ini ya tadi yang penting, itu mau apa? Anak-anak TK, SD, SMP, atau mau SMA seumuran kalian, atau mau berlaku untuk seluruhnya. Pastikan ketika target audiens kalian ada di jenjang A, maka seluruh fiturnya memang support untuk jenjang A.
Ini harus sesuai ya. Kemudian masih di game overview ini adalah game flow. Apa ya? Alur dari gamenya bekerjanya mau seperti apa? Apakah misalkan di fitur awal itu nanti alurnya adalah user harus registrasi dulu atau tidak langsung siapapun nggak usah registrasi, atau kalaupun tidak melakukan registrasi minimal dia harus mendaftarkan nama. Ini bebas, nanti silahkan kalian mengatur bagaimana alur itu bekerja. Misalkan level 2 bisa diselesaikan kalau level 1 sudah selesai, ataukah user boleh memilih mau kemana saja alurnya dari game yang kalian buat. Kemudian di game overview ini juga ada karakter dari gamenya. Ini menjelaskan playernya, enemies, kalaupun mau ada musuh ya. Jadi ada yang tokoh antagonis, ada tokoh protagonis, atau mau ada apa? Apa saja yang mau muncul, karakter apa saja yang akan muncul di game kalian. Nah, ini nanti dimunculkan di game overview. Oke, selanjutnya adalah gameplay dan mekanik. Nah, ini adalah untuk menjelaskan menang atau kalah. Jadi user menang atau kalah, terus kalau misalkan gerakan ya, kan kalau kalian pernah lihat ada beberapa game yang kalau kita sebut game platform ya, satu arah. Jadi dia hanya bisa maju, nggak bisa mundur. Seperti itu ya. Atau ada game-game yang bisa maju mundur tapi dia nggak bisa ke atas, nggak bisa ke bawah misalkan. Nah, ini adalah game mekaniknya, maksudnya ya, usernya nanti seperti apa. Kemudian jadi gerakan dari usernya, itu nanti kalian yang menentukan mau seperti apa. Karena itu nanti berpengaruh kepada programmer. Ya. Kemudian kondisi menang kalah itu juga harus jelas di dalam gameplay. User akan menang jika apa, kalah jika apa, kalau kalah akan dikasih apa, kalau menang akan dikasih apa. Ini jelas aturan main dari game kalian. Kemudian dalam gameplay ini juga pergerakan harus jelas, yang tadi ya Ibu bilang ada general movement. Artinya user boleh bergerak kemanapun, tidak hanya ke kiri, kanan, atas, bawah. Bisa jadi dia condong, misal 30 derajat. Atau misal tidak hanya tertentu saja, itu silahkan kalian mengatur. Kemudian ada key game. Dalam gameplay ini ada key game. Live-nya, poinnya, skor, hint, reward, nah itu harus ada. Ya, ada atau tidak itu kalian tentukan. Kemudian behavior-nya, lingkungannya nanti mau seperti apa, itu juga harus dipastikan sejak awal. Kemudian kalau misal kalian mau ada game yang berupa simulasi atau berupa apa ya, ada tantangan yang biasanya ada game-game yang suka ada nanti ada pembelian barang apa baru nanti bisa bermain game. Nanti saya akan contohkan, kita akan play video contoh edu game yang menang di KKSI tahun kemarin. Kita coba komentari nantinya ya. Oke, selanjutnya dalam pembuatan dokumen game design ini adalah pembuatan storyboard. Storyboard itu adalah serangkaian kemungkinan yang jika disatukan akan jadi sebuah cerita. Ketika storyboard dibuat dengan baik, maka siapapun yang membaca itu akan paham apa yang akan kalian buat. Kayak papan cerita ya, storyboard yang baik itu boleh dia berupa naratif, teks per kotak-kotaknya ya, atau nanti bisa berupa gambar. Nanti akan saya coba share filenya ya. Kemudian, nah ini selanjutnya adalah level. Level ini harus jelas pengantarnya seperti apa ya, syarat ketentuannya seperti apa, objek-objek yang akan berinteraksi dalam setiap level apa saja, ini harus kalian perhatikan. Yang pasti berarti kan kompleksitas setiap level itu jelas semakin naik ya. Jadi dari mulai level 1 level mudah sampai berikutnya itu jelas rincian dan tujuan dari setiap jenjangnya. Oke, selanjutnya adalah interface. Interface ini nantinya visual dari sistemnya. Menunya seperti apa, setting kameranya nanti seperti apa, karena kita menggunakan Unity, berarti nanti ada penggunaan kamera juga ya. Nah, pastikan dengan baik interface kalian nanti seperti apa, termasuk mau audio,
ataukah ada help system? Misalkan ketika user ada masalah ketika dia lagi main game, dia juga tidak tahu mau disiapkan tidak fiturnya. Silahkan kalian yang menentukan butuh atau tidaknya interface yang tadi. Selanjutnya adalah, ini adalah artificial intelligence-nya yang berpengaruh dalam penyusunan karakter tadi ya, karakter enamisnya, rule permainannya. Nah ini seperti apa? Kompleksitas dari AI itu tadi tergantung dari usernya. Pasar kalian, usernya tujuannya mau ke siapa. Oke, yang terakhir dari dokumen game design ini adalah art. Ini seni di sini bukan hanya seni desain 2 dimensinya ya, tapi juga bisa dari background-nya ataupun background gambarnya. Ya. Jadi semua seni sepaket. Jadi audio, visualnya, animasinya ini harus kalian pastikan mau mendesain seperti apa. Oke. Kita akan coba untuk ini adalah pemenang KKSI yang tahun lalu. Sebentar. Oke, maaf, videonya muncul nggak ya? Videonya muncul? Bisa tolong? Ada? Muncul? Oke, ini adalah... Oh, suaranya nggak muncul ya? Oke, perhatikan teman-teman. Ini adalah user interface awalnya. Suaranya muncul nggak? Nanti saya share juga linknya ada di sana ya. Nah ini teman-teman. Nah ini adalah bantuan-bantuan yang disiapkan oleh timnya ya. Oleh timnya. Baik itu menjelaskan tentang gamenya. Nah ini. Nanti silahkan apakah memang kalian ada seperti ini atau tidak. Tapi lebih baik juga ada seperti ini. Sehingga kalian juga mengenalkan sebagai pembuat. Nah ini teman-teman perhatikan ya. Bagaimana button-button yang ada itu adalah UI-nya sangat friendly ya, mudah, tidak sulit, dan orang begitu memainkannya itu juga bisa memahami tombol-tombol. Nah kayak seperti ini kan, kalau tombol ke kanan panah itu berarti dia play. Nah ini teman-teman, ini adalah fitur-fitur yang bisa nah ini dicek. Kalau ini gamenya, edu gamenya jadi ada berupa teori. Nah ini teori-teori yang muncul. Ini teori-teori yang muncul, jadi bisa belajar di sini. Kalau yang mau, jadi ini opsional ya. Jadi mau belajar teori tentang materi-materi dari game yang dia buat. Ini tentang pencemaran udara dan lain sebagainya. Ini teori ya. Dia dikemas dalam pohon wawasan. Nah ini semuanya berisi kayak ringkasan materi ya. Seperti ini. Perhatikan bagaimana background gambarnya juga ini tidak membosankan. Jadi sangat menarik, sederhana tapi sangat mewakili tujuan dari game ini sendiri dibuat. Nah ini ada petualangan, ada wawasan, ada tambahan. Nah ini sudah, nah ini kuis. Nanti silahkan apakah ini perlu atau tidak. Ini tidak wajib ya. Ini tidak wajib, ini hanya salah satu referensi saja dari EduGame yang menang tahun lalu. Jadi EduGame ini lengkap dari mulai teorinya, latihannya, sama gamenya. Nah lihat di sini ada tanda tanya ya, yang ini button tanda tanya. Ini adalah bantuan untuk mereka yang tidak paham tentang game yang mereka buat. Nah tadi ada di kuis ada penskoran untuk mereka yang berhasil ada tambahan nilai, yang tidak berarti ada pengurangan nilai di sini. Nah ini perhatikan
user itu hanya bergerak dari kiri ke kanan untuk quiz. Yang ini masuknya di quiz ya. Oke. Ya, di sini penambahan poin ketika user mampu menggerakkan karakter tepat sebelum sampah di luar boxnya. Jadi user harus memasukkan sampah tepat di boxnya. Berarti ini kecepatan user. Nah ini ya, ketika berhasilnya berapa maka ada poin. Nah ini tadi reward ya, untuk menambah motivasi. Nah kalau ini adalah map dari dianya. Nah ini boleh. Jadi nanti bebas teman-teman, yang pasti begini. Maaf saya pause dulu ya. Yang pasti begini dalam membuat game. Pastikan bahwa user itu tidak sadar kalau dia itu sebetulnya lagi belajar. Jadi bisa jadi dia baru menyadari dia belajar itu justru setelah selesai dia main game. Bisa tidak kita mencoba membuat game yang seperti itu. Jadi tidak begitu masuk tujuan pembelajaran, materi pelajaran. Udah jangan begitu. Karena kalau begitu juga, udahlah ini mah game belajar ya. Enggak. Jadi bisa tidak kita mengemas game di mana game itu apa ya? Jadi bermain tapi belajar. Bukan belajar sambil bermain, tapi bermain sambil belajar. Jadi nanti dia dapat sesuatu. Nah ini contohnya dari, ini adalah mapnya, map yang ada sebelum, nah di sini sudah mulai gamenya. Ini tombol-tombol yang ada. Nah ini berarti dia membolehkan, lihat ada button X ini ya. X ini untuk keluar, dia membolehkan user untuk berhenti di tengah jalan. Dia mau keluar. Nah nanti itu tergantung kalian ya, desainer dan timnya. Apakah kalian membolehkan user keluar di tengah-tengah game atau dia harus menyelesaikan dulu petualangan yang dia lakukan? Nanti bebas, itu pilihan yang bisa kalian berikan pada game yang akan kalian buat. Nah, di sini perhatikan karakter sudah tidak lagi bergerak ke kiri dan ke kanan saja. Di sini karakter tadi ya, yang pergerakan, dia sudah bisa bergerak ke berbagai arah. Nah ini kalian juga silahkan nanti tentukan karakter yang akan kalian buat seperti apa. Nah ini adalah enemies-nya. Jadi ada lawan main ya. Yang mungkin nanti ketika lawan main ini yang monster ini adalah mesin. Nah berarti nanti bagaimana kalian harus membuatnya. Nah ini adalah reward-nya. Boleh bebas. Kalian reward-nya ada beberapa game reward-nya misalkan tambah nyawa. Kalau ini dia punya kekuatan. Nah itu bebas. Tapi pastikan bahwa user mendapatkan reward. Nah ini adalah petunjuk teman-teman. Petunjuk ya. Jadi sekali lagi, user tidak didampingi oleh kalian ketika mereka bermain game. Maka pastikan ketika mereka sedang bermain game, maka mereka mengenali game yang sedang mereka mainkan tanpa dijelaskan oleh kalian sebagai pembuat gamenya. Jadi tombol-tombolnya, button-button yang di kalian buat ini harus user friendly. Ya, lihat ini sudah ada animasi ya. Objeknya, karakternya random. Nah, ini ada reward-reward. Nah, ini lihat di sini ada dalam level berikutnya ini, jadi memang lawannya bertambah ya. Kalau tadi hanya satu saja, misal monster yang hijau ya. Nah, di sini sudah ada beberapa lawan karena memang levelnya juga sudah naik. Yang di sini adalah tombol-tombol untuk dia bisa masuk ke level berikutnya, tapi sebagai reward dari apa yang telah dia lakukan di level sebelumnya. Oke, ini adalah platformnya untuk Android. Lomba yang kita lakukan ini nanti adalah lomba yang berbasis Android ya.
Jadi kami harapkan dari panitia bahwa teman-teman akan bisa hasil akhirnya itu, game-nya itu berbentuk APK. Oke, teman-teman, tugasnya adalah ini. Agak panjang waktunya memang. Nanti kami share di Google Classroom dan juga ini contoh edugame-nya ya. Oke, ini tugasnya. Sebentar. Oke, ini tugasnya teman-teman. Agak panjang waktunya karena memang ada banyak hal yang perlu dikerjakan. Selasa 10 Maret, berarti 2 minggu ya. 2 minggu. Diminta hanya untuk, nah ini, sudah dibuatkan template game design dokumen. Jadi kalian hanya tinggal mengganti, contoh di sini ya. Di sini kan harus menjelaskan judul produk game. Judulnya apa? Cukup titik 2 isi. Ringkasan, nah ini yang nanti agak panjang. Silakan kalian beri sinopsis singkat tentang edu game yang akan kalian buat. Nanti seperti apa. Dan ini juga diisi yang bawahnya. Yang akan agak sangat panjang itu adalah di storyboard. Ya, jadi kalian bisa membuat storyboard tentang edu game yang akan kalian buat. Kenapa ini kita buat di awal? Karena ini yang akan membantu kalian untuk merealisasikan edu game yang kalian buat. Ketika besok kita akan mulai belajar Unity, maka kita juga akan mulai ya. Untuk bisa, kalau ini sudah terbuat game design dokumennya, maka kalian sudah tahu masalahnya di mana. Pemrogramannya harus seperti apa, aset yang dibuat harus apa, itu juga nanti jelas. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sekarang. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Boleh lewat chat atau speaker ya. Sebentar, speakernya diaktifkan, bisa. Ada yang mau bertanya? Cukup dipahamikah? Oke, saya buka semuanya ya. Bentar. E-books di Telegram. Oke, silahkan. Jika ada yang mau bertanya. Dulu kan duduk. Kamu refleks kebiasaan. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaannya, mengerti atau tidak mengerti? Mengerti Bu, mengerti. Ada yang mau ditanyakan? Pak Riz. Oke. Ditanyakan? Iya. Boleh diaktifkan speakernya yang mau bertanya. Dinyalakan. Si Bram ikutan. Brian. Ini balik ke sini lah. Yuk, silahkan bertanya. Oh, pengadil suara nih, Bu. TMK 1 Cimahi mau bertanya. Ibu malah. Halo. Cek. Oh, internet kita lagi pada ngomong. RB mau bertanya. Apakah cukup dipahami? Saya cukup. Selesai. Apa biar menghambat arus itu jangan terlalu. Nah, Ada yang mau ditanyakan nggak? ada yang mau Kalau tidak ada pertanyaan tentang tugasnya, ada yang mau ditanyakan?
Cara buatnya gimana? Pipe yang Bos cara buatnya gimana? Bos cara buatnya gimana? salah dulu. Atau bisa chat dulu, lewat chat dulu. Hai. Buat telegramnya. Jangan dah, parah kamu. Namanya RB dong. Enggak RB sharing SMKN. Halo. RB sharing ini. Lagi apa lagi? Tahu. Yang tadi? Iya, Pak. Iya. Suaranya nggak jelas ya? Ada yang nanya nggak ya? Enak. Kayak terdakwa. Halo. Untuk chatnya di mana ya, Bu? Wih, kayak ekspresi lagi. Punten, jelas ya? Apa sih? Cerita. Coba besarkan, bisa nggak? Jelas juga ini suaranya. Hai gan. Hai semua. Enter. Teman-teman ada yang bertanya tidak? Jangan. Oh, kepencet. Halo. Itu emang kebiasaan kepencet asli. Tahu lah. Ya ikutan aku. Asli kepencet ini mah. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan enggak? Ada. RB mau nanya. Nggak ada? Bisa. Kalau tidak ada pertanyaan, tutup sesi sekarang untuk menentukan konsep ya. Berarti mengerti ya. Oke, tutup Vicon kita pada sore ini. Atas gangguannya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo ke perpus. Ada rekam. Orang pemalas. Ada yang nanya ya? Ada nggak? Ini ada yang nanya. Apakah harus berbasis Android? Iya. Jadi nanti kalian harus Iya, aku nonton sendiri dong. Jadi nanti di Unity kalian akan diajarkan untuk menghasilkan game yang berbasis Android ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Live streaming. Lanjut kita bisa diskusi di Telegram atau di Git Classroom aja ya. Oke. Terima kasih. Dia aku ikutan lu ya. Udahin lah. Maksimal. Ini mana? Lihat kan. Toperin ya. Pokoknya sih udah. Ini. Unity gede kayak gitu sampai laptop saya kentang. Wah itu banget ya. Sok. Jangan dulu. Sok. Pihak ini bukan pihak suara. Bisa suara.
aing lagi. Ya. Suara-suara aja Kok dia ngerti senyum-senyum ngerti biar apa sih? Senyum-senyum wae. Hai doang guys ya tarik. Eulah, di depan kamera gitu ya. Pinggir dulu. Hai. Nah, ibunya mana? Ibu-ibu yang tadinya. Tanya ini di mana ya? Itu. Kabel-kabelnya di mana? Dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asaka. As. Titik. Tadi kan apa? Kelas. HTML. Yang mulai. Tiga. Oh, itu yang nggak ikut. Yang nggak ikut hari kakak. Kamu kan di UKS yang nggak ikut ya? Oh, Ada apa ini soalnya? soalnya laptopnya pas-pasan 4 GB. Oh, laptop saya kentang. Laptop saya Laptop kami yang masih doang. pada pas-pasan 4 GB. Semua WS. Iya, maksudnya mana? Di tas kamu. Di tas. Kenapa di tas? Yang ngeberesin ini siapa? Aku Yakin baru pakai kata-kata kentang. Ya sok gue. dong. Tapi bohong.